Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 224. Lalu berkata, "Mobilmu kemana, Vin? Kok malah naik ojek?" Viana pun terlihat bingung, mau jawab gimana, ketika teman-temannya pada mengira bahwa Apandi adalah tukang ojek. Kemudian, Apandi mencoba untuk menyela pembicaraan tersebut. "Maaf Mbak, mobil Mbak Viana rusak, dan sedang diperbaiki di bengkel. Sehingga, harus naik ojek," kata Apandi. Yang menjawab, dengan senyuman yang berbinar-binar. Namun, teman-teman Viana tidak menyukai kehadiran dan jawaban dari Apandi. "Maaf ya Mas, saya tidak nanya ke Masnya. Saya hanya nanya Viana. Jadi, Mas tidak usah ikut campur," saut dari salah satu teman Viana. Apandi pun langsung terdiam dan mengelukkan wajahnya ke bawah. Lalu, Viana pun melihat raut wajah Apandi yang mengelukkan kepalanya ke bawah dan langsung berkata, "Maaf ya, dia bukan tukang ojek, tapi dia adalah cowokku," kata Viana yang menjelaskan siapa Apandi sambil menunjuk ke arah Apandi. Teman-temannya pun sangat terkejut ketika mendengar ucapan Viana. Begitu juga Apandi. Dia amat sangat terkejut begitu mendengar perkataan tersebut, karena dirinya itu tidak merasa jadian ataupun pacaran dengan Viana. Lalu temannya Viana berkata, "Serius Vin?" Dengan serempak bertanya kembali ke Viana, dan Viana pun menjawabnya dengan senyum kecil dan berkata, "Iya, benar, dia kekasihku." Meskipun Viana sudah menjelaskan bahwa Apandi adalah kekasihnya, mereka tetap tidak percaya apa yang telah diucapkan Viana, karena menurutnya pria tersebut tidak sederajat dengan Viana. Sementara Reja, dia segera memarkirkan kendaraannya dan terus memantau Viana yang sedang berada di samping Apandi. Terlihat wajah kesal Reja ketika melihat Viana semakin dekat dengan Apandi. Sedangkan Viana langsung mengajak Apandi untuk masuk ke dalam dan menemui sahabatnya yang sedang berulang tahun di hari ini. "Ayo Mas, kita masuk," kata Viana sambil menggandeng tangan Apandi. Teman-teman lainnya pun terlihat heran dengan Viana yang menggandeng tangan pria miskin tersebut. Tidak habis pikir, selera Viana serendah itu, kata temannya. Kemudian teman yang lainnya pun menyahut, "Iya benar, kalau aku jadi dia, ogah deket sama pria miskin. Kalau gue, mending cari pengusaha kaya." "Iya benar, sama gue juga. Kalau jadi Viana, mending nyari anak konglomerat," ucap mereka yang sedang ngegosipin Viana bersama Apandi. Sayangnya, wanita cantik seperti Viana, pacarnya pria miskin. "Tapi emang sih, tidak bisa saya pungkiri, kalau pria itu ganteng banget," kata salah satu temannya. Gus, jangan ngawur kamu. Yang namanya pria miskin, meskipun ganteng, tetap saja miskin," kata teman yang satunya. Dengan jawaban ketus, udah, daripada kita gosip di sini, mending kita masuk, terus kerjain deh pria miskin itu." Ketika mendengar cetusan seperti itu, yang lain pun ikut tertawa secara bersamaan. Kemudian, mereka semua pun masuk ke dalam dan mencari keberadaan Apandi yang saat ini bersama Viana. Sedangkan Reja, dia mencoba perlahan-lahan untuk memasuki ke acara pesta ulang tahun tersebut. Setibanya di sana, dia melihat Apandi masih digandeng oleh Viana. Reja pun makin kesal saja, karena dirinya sangat menyukai Viana dari sejak awal masuk kerja ke perusahaan milik orang tua Viana. Sedangkan Apandi saat ini sedang bersalaman dengan seseorang yang sedang berulang tahun tersebut dan mengucapkan, "Semoga panjang umur ya," kata Apandi dengan senyuman dan kecerahan di wajahnya. "Ini cowokmu, Vin?" "Iya, ini cowokku," jawab Viana. "Ganteng banget cowoknya. Kapan nih diajak ke pelaminan?" Viana pun tersenyum ketika mendengar pertanyaan tersebut. Namun, ada salah satu orang yang nyeletuk bahwa ganteng sih ganteng, tapi miskin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?
Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.